teman-teman. Di yang pertama itu adalah indeks kekayaan spesies Margalef ya. Oke. Indeks kekayaan spesies Margalef. Jadi dia pengen tahu nih kekayaan jenis apa aja yang ada di suatu tempat tersebut ya. Oke. Dengan rumus R itu adalah indeks kekayaan jenisnya. S itu S-nya ini di sini ya. S-nya ini adalah jumlah total jenis suatu habitat dikurang 1. Nah, ini rumus bakunya. Terus lon tulis aja lon, nanti di Excel nanti ada tulisannya tuh lon dalam kurung jumlahnya. Nah, kita praktekkan lah ya. Kita coba praktekkan. Nah, ini ketampil aja kan? Iya, Pak. Apanya nih? Excelnya? Belum ada Excelnya, Pak. Hah? Belum ada Excelnya, masih jurnal, Pak. Oh. Buat saya salah. Nah, oke. Oke, ini Excelnya udah ya. Sudah, Pak. Nah, ini tadi ya yang indeks kekayaan jenis dari Margalef ya. Jadi nanti kita akan mencoba. Jadi rumusnya tadi apa? S kurang dari 1 dibagi ln N ya. S kurang dari 1 dibagi ln N. Nah, ini S ya. S itu adalah tadi apa? Indeks. Itu adalah S adalah total jumlah seluruh habitat. Jadi S-nya ini jumlah entah ya gulmanya atau entah hamanya dari di tempat habitat itu. Jadi totalnya semua berapa yang ditemuin nih, ya kan? Misalkan di Mambrungan hamanya ada misalkan ada 20. Ya kan berarti kan ini saya langsung 20 kurang 1. Berarti kan tadi kan rumusnya S kurang dari 1 ya. Nah, ini kan lihat nih. Ini total jumlahnya. Ini ada nomor 1 sampai ke nomor 21. Berarti kan ada 21 nih. Ya kan? Nah, 21 kurang 1 langsung aja saya tulis 20 kan. Nah, saya tulis langsung di sini 20 nih. Nah, dibagi ln apa tadi? Dibagi ln N. N itu adalah jumlah total individu dalam suatu habitat. Jadi totalnya dia ada berapa sih? Semuanya namanya total, berarti ada semuanya. Nah, totalnya ini adalah 1669. Nah, ini dapat dari sini dia mana tadi ya. Nah, ini 1659. Jadi total semuanya dinilai dari KM-nya aja. KM-nya digabung semua. Nah, ini KM-nya. Nah, ini digabung jadi 1659. Jadi rumusnya jadi langsung nih dapat angka 2,70. Nah, S sama dengan kurang dari 1 dibagi ln 1659. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan lupa dikasih kurung. Kalau misalkan nggak dikasih kurung nih nanti beda hasilnya. Saya udah pernah coba-coba, ini beda hasilnya. Nah, dia nggak akan kebaca. Jadi yang kayak begini-begini ini yang namanya apa nih namanya? Yang namanya Excel ini permainan huruf dan apa namanya ya? Lambang-lambang dari Excel ini sangat berpengaruh banget. Nah, makanya dia didapat di sini 2,07. Nah, ini makanya rumusnya kan S kurang dari 1 dikurang ln N. Ada keterangannya di sini, teman-teman. Apabila R kurang dari 2,5, maka tingkat kekayaan jenisnya dia rendah. Berarti kan jumlah gulmanya atau jumlah halmanya berarti cuma sedikit tuh. Apabila 2,5 sampai 4, berarti kekayaan jenisnya dia sedang. Dan apabila di atas 4, dia kekayaan jenisnya dia tinggi. Nah,
Makanya semakin banyak hamanya di suatu atau banyak gulmanya di suatu lahan, itu akan menunjukkan nilai R-nya itu kategori rendah, kategori sedang, atau dia kategori tinggi. Nah, itu untuk yang pertama. Mungkin ada yang mau ditanya dulu nih sebelum kita lanjut yang kedua. Mana tadi ya? Berarti Pak yang nilai S-nya itu Pak total dari gulma yang kita dapat ya Pak? Ya, Maksudnya total dari gulma yang biasanya. didapat dikurang 1. Ya. Total gulma yang kita dapat dikurang 1. Ini rumusnya. Dibagi ln jumlah dari seluruh gulma atau seluruh hama yang didapat. Atau bisa nggak tahu nih kalau ke penyakit bisa apa enggak. Tapi kalau ke hama sama gulma dia bisa. Nah, itu untuk yang pertama. Indeks kekayaan jenis Margalef. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nah, ini yang kedua juga ya. Jadi sebelum dipupuk nih, sebelum pupuk sama setelah dipupuk. Nah, jadi sama aja setelah dipupuk, rumusnya juga sama juga. Mana dia? Oh, ini dia. Nih, setelah dipupuk dia sama, ya. Ini 23 dapat dari mana? Ini jumlah gulmanya ada 24 ya. Dikurang dari 1 sama dengan ln 1717. Nah, ini 1717. Makanya dia didapat 3,09. Nah, maupun kategorinya masih kategori sedang karena masih di antara 2,5 sampai ke 4. Nah, oke, ini yang pertama gampang. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua, rumus yang kedua ini agak ribet dari antara rumus yang C atau yang D. Nah, ini yang paling ribet nih. A, B, C, indeks keragaman Shannon Wiener itu yang paling ribet. Nah, di mana rumusnya adalah total semua pi itu adalah dibagi sama ln pi. Nah, di mana kalau misalkan pi, ya kan pi itu adalah jumlah semua gulma atau semua hama yang ada di tempat kita. Kemudian di dalam kurung, kalau misalkan teman-teman nggak dalam kurung, nanti lain lagi hasilnya. Nanti kita lihat ke Excelnya. Nah, dibagi sama ln pi. Nah, itu rumusnya. Jadi rumusnya ini. Nah, cara pengerjaannya adalah kita yang ke sebelum pupuk dulu. Nah, ini kan sebenarnya kita cuma dapat AG 2 AG sama dengan 225 ya. AG 25 lah. AG sama dengan 25. Apa itu AG 25? Ini kita geser ya. Nah, ini cara kerjanya panjang nih, teman-teman. Nah, ini kita dapat sin AG 225. Nah, cara kerjanya, nah, disarankan ini untuk 2 angka di belakang koma, ya kan? Nah, ini nggak bisa dirubah ya. Disarankan untuk 2 angka di belakang koma. Jadi disarankan ini buat 2 angka di belakang koma. Nanti dirubahnya. Jadi yang pertama yang harus dikerjakan adalah pi-nya dulu nih. Oke. Pi itu adalah jumlah ya tadi. Mana tadi? Rumusnya jumlah ya. Jumlah semuanya dibagi dengan N ya. Dibagi total individu. Jadi jumlah semuanya dibagi sama total individu. Jumlah semuanya dibagi sama total individu. Oke, jumlah semuanya dibagi sama total individu. Nah, jumlah semuanya kita pakai Z24. Nah, ini pakai Z nih. Nah, Z4 nih. Nah, ini jumlah yang didapat di gulma yang pertama ini. Gulma pertama apa? Yaitu gulma Hydostis combribosa. Nah, jadi kita didapat jumlahnya berapa dia? 172. Oke, kita ini kan langsung 172 dibagi Z25. Z25 apa? Z25 adalah ini tadi. Ini Z ya, 25 ini ke sini. Nah, dibagi jumlahnya ini. Jumlah tadi semuanya 1659. Nah, ini makanya dapat pi. Begitu juga sama yang bawahnya. Diganti ya Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11. Tetap pembaginya belakangnya adalah Z25. Z12, Z13, Z14, Z15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan terakhir 24. Nah, itu untuk mencari pi. Nah, untuk mencari pi mungkin ada yang mau ditanya dulu? Bentar Pak lagi ngomong. Gampang aja kan nih kalau mencari pi? Iya Teman-teman? Pak.
Nah, itu untuk mencari pi ya. Pi adalah sekali lagi jumlah dari satu jenis, entah itu satu jenis hama, satu jenis gulma dibagi jumlah seluruh jenis hama atau gulma yang didapatkan. Nah, itu pi. Nah, kemudian ln pi ya tinggal diklik aja sama dengan ln pi-nya ini. Nah, kalau misalkan dia nggak pakai kurung, dia nanti akan beda lagi hasilnya. Nah, kita uji coba. Nah, kalau misalkan nggak kurung, nah dia akan beda hasilnya. Jadi name, dia tidak dikenal. Makanya kita harus main kurung. Nah, ini ln pi sama dengan tinggal ditulis saja. Ln sama dengan AD4. Nah, itu ln pi. Nah, ke bawahnya sama. Tinggal kalian copy aja nanti akan keluar. Nah, Pak, ini kenapa kok bisa hasilnya minus? Nggak apa-apa. Kalau Shannon minor, hasilnya minus. Itu nanti jadi baku dia. Nah, Shannon winner ini jadi nanti nilainya jadi baku. Karena dia sudah ada ketentuan dari ini dia. Cuman nilainya itu antara 1 sampai dan seterusnya. Jadi nilai Shannon winner ini adalah baku, tidak mengenal nilai minus. Nah, itu untuk Shannon winner. Jadi yang kedua adalah ln pi. Ln pi adalah ln sama dengan AD0 AD4. Nah, kemudian tinggal digabung nih. Pi dikali ln pi berarti kan AD4 dikali AE4. Makanya didapat ini. Nah, ini saya sebelahnya. Ini biar gampang aja. Ini biar minus. Tapi kalau misalkan ini dijumlah ya. Ini dijumlah teman-teman. Ini kita jumlah. Oke, ini kita jumlah. Sebenarnya sama dia. Nih. Ini bisa dilihat ya. Ini sebenarnya sama kalau misalkan kita jumlah. Saya udah pernah nyoba. Ini sebenarnya sama. Cuman tapi angkanya angka minus. Nah, ini jadi mutlak. Nah, ini jadi mutlak. Makanya sama. Nah, yang dipakai adalah yang positif 2,258. 2,28. Nah, 2,28 itu masuk kategori yang kategorinya yang sedang. Biasanya loh ya, ini biasanya. Ini hanya biasanya, berarti nggak semuanya. Biasanya yang kekayaan jenisnya sedang, keragaman jenisnya pasti juga akan sedang. Biasanya loh ya, ini. Nah, biasanya seperti itu. Dia akan berbanding atau sejalan lurus lah. Kekayaan jenis dan keragaman jenis dia akan sejalan lurus. Oke, mungkin ada yang mau ditanya untuk yang keragaman Shannon winner? Entah siapa nih teman-teman kan di sini, ada yang mau nanya mungkin atau pada tidur semua ini? Bingung, Pak. Hah? Aman aja kah ini? Bingung. Hah? AD4. Nih AD4. Nah, sampai mana bingungnya? Pak, yang itu Pak, yang LN AD4 itu Pak. Nih. Ini kah? Iya Pak. Kenapa? Jadi tinggal ln dalam kurung hasil yang kita temuin dari pi tadi. Nah, ln dalam kurung hasil yang kita temuin dari pi tadi, makanya didapat segitu. Itu dikalikan ya Pak? Apanya? Enggak, cuma ditulis saja sama dengan ln dalam kurung itu tadi. Nah, nanti baru dikalikan. Setelah kita ketemu pi sama ln pi, baru kita dikalikan. Nah, tinggal aja. Pi sama ln pi AD4 dikali AE4. Ini juga bawahnya sama ya. AD5 kali AE5, AD6 kali AE6, dan seterusnya sampai paling bawah jumlah semua gulmanya. Nah, sampai AD24 sampai ke AE24. Nah, ini sama dia. Nah, baru kita dapat mutlak. Ini jadi nggak kita kenal minus 2,25. Nah, kita hanya mengenal jadi positif dia. Jadi angkanya positif kalau misalkan ini Shannon winner. Oke, ayo ditanya kalau nanti bingung susah nanti. Berarti Pak nanti kami ini buatnya langsung kayak ada pembahasannya juga Pak. Apa? Berarti nanti kami buat kayak pembahasannya juga Pak.
Kan Iyalah. berarti cari nama-nama gulmanya sudah gitu, Pak. Iyalah, kan nanti kan saya kan sudah ngasih ini kan ke kalian kan. Nah, kalau bisa nama gulmanya ini sudah abjad dari A sampai Z. Kalau ini kan saya harus merapikan lagi nih di bawah nih. Saya harus merapikan lagi. Jadi 2 kali kerja. Nah, ini kenapa saya merahin? Saya mau ngebandingin antara yang sebelum sama setelah dipupuk. Nanti kelihatan kok. Nah, kelihatannya di mana? Oke, rumus yang ketiga lah ya. Rumus yang ketiga adalah indeks kemerataan dari Epenas. Nah, indeks kemerataan dari Epenas itu adalah ln hasil dari apa ini Shannon Winner dibagi ln S. Nah, indeks kemerataan Epenas. Jadi kalau misalkan Shannon Winner-nya salah, Epenas-nya juga pasti akan salah. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, kemerataan Epenas ya, Evenes itu sangat tergantung dari Shannon Winner. Jadi rumusnya cuma itu aja. Nilai dari Shannon Winner dibagi ln S. Ln S ini adalah jumlah spesies. Nah, kalau misalkan Shannon Winner-nya salah, Evanesnya juga dia akan salah. Ini kita lihat ya. Ini yang tepat. Nah, oke. Nah, ini D31 nih. Oke, teman-teman, ini D31. Nah, ini ya D31 nih. Ini huruf D. Oke. Ini huruf 31, berarti yang ini. Nah, ini D31 ya. Dibagi dengan 21 jumlah S-nya. Nah, berarti ada jumlah semuanya. Kalau yang pertama tadi kan kekayaan jenis itu adalah S dikurang 1. Nah, kalau ini dia tidak perlu dikurangi. Oke. Kalau yang ini kan dia tidak perlu dikurangin. Lihat nih. Ln S. Kalau yang pertama kan S dikurang. Ya, S dikurang 1 yang Margalef. Tapi kalau yang ketiga ini ada ln S. Ln S. Ln S. Ln S. Jadi nggak perlu dikurangi dia angka 1. Jadi langsung dia. Nah, dia langsung di sini. Oke. Nah, dia langsung di sini D D31 dibagi ln 21. Makanya hasilnya adalah 0,74. Nah, nilainya kemerataan Epenas oke. Mendekati angka 1 itu dia karena dia akan sebanding dengan selurus dengan kesamaan jenis. Nah, dia akan jika dia mendekati angka 1 dia berarti jenis gulma yang ada misalkan di posisi A sama di posisi B itu dia hanya mirip-mirip. Nah, dia hanya mirip-mirip aja. Nah, ini kita buktikan di sini nanti. Nah, mana ya? Ini tadi yang kedua, ini yang setelah dipupuk juga nih teman-teman kita lihat ya. Ini setelah dipupuk nih ya. Evenes, jadi rumusnya sama. E32, ini E32 ya. Ini E32. Ya, E32. Oke itu ya, E32 dibagi ln 24. Nah, karena jumlah gulma yang ditemukan ada 24. Nah, berarti ditemukan sebanyak 24. Nah, makanya hasilnya itu ada 0,68. Nah, itu untuk yang kemerataan Epenes. Nah, yang terakhir nanti kita akan tanya sekalian. Yang terakhir itu adalah indeks kesamaan jenis Sorensen. Nah, ini. Jadi yang kenapa saya merah-merahin itu adalah sangat berhubungan dengan kesamaan jenis dari si tanaman tersebut. Nah, dari antara sebelum dipupuk sama setelah dipupuk. Nah, ini yang saya gambar-gambarin. Nah, sama jenis Sorensen adalah rumusnya apa tadi? 2C ya. 2C dibagi A plus B. C itu apa? C adalah jumlah spesies yang sama. Ya. Jumlah spesies yang sama. Nah, 2C. C itu adalah jumlah spesies yang sama. Dibagi A plus B. A itu apa? Jumlah spesies sampel A. B itu adalah jumlah spesies sampel B. Nah, oke, kita praktekkan. Nah, makanya hasilnya di sini sama nih antara Evenes yang A sama yang B karena dia membandingkan sebelum dipupuk sama setelah dipupuk. Nah, oke ya. Ini. Oke. Tadi berapa? Jumlah spesies yang sama 2C ya.
2 dikali C ya. C-nya adalah jumlah spesies yang sama baik itu hama maupun yang gulma. Nah, kita hitung nih di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Makanya saya bilang harus diurut. Kalau nggak diurut kayak beginilah agak susah. 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, 2C dibagi A plus B. A itu adalah jumlah gulma yang pertama, 21. Dan B jumlah gulma yang kedua, 24. Makanya dihasilkan ada 0,84. Nah, semakin mendekati angka 1, itu adalah nilainya dia semakin tinggi. Nah, nilai kesamaan gulmanya dia semakin tinggi. Nah, nanti kalau misalkan pada kasus kita, ya, pada kasus hama atau penyakit, itu biasanya kalau misalkan dia sama, oke, itu dia pengaruhnya biasanya dari tempat habitatnya itu, lingkungannya ya sama. Kalau kita kan enggak, kita kan karena penggunaan lahannya sama ini. Ya, kita kan lahannya sama kan, lahannya sama, cuman yang ngebedain pengambilan gulma sebelum dan pengambilan gulma setelah dipupuk. Nah, ternyata ada yang tidak tumbuh gulma yang sebelum dipupuk, ada yang tidak tumbuh gulma yang setelah dipupuk. Dan ada jenis gulma baru yang setelah dipupuk dia muncul. Nah, dia seperti itu yang ngebedain. Nah, kalau misalkan pada umumnya, misalkan nih di Mambrungan sama di Mambrungan Timur. Nah, yang menyatakan dia sama adalah lingkungannya dia sama, hujannya dia sama, suhunya dia sama, mataharinya dia sama. Nah, memungkinkan si gulma atau si hamanya dia sama. Nah, kalau misalkan kita bandingkan mungkin dengan Tanjung Selor, ya kan, atau dengan Malino, Bu, atau misalkan dengan KTT, atau misalkan dengan Nunukan, mungkin dia agak berbeda jauh. Ya, mungkin dia agak berbeda jauh. Ya, karena lingkungannya aja sudah jauh, mungkin ya sudah jauh berbeda dengan yang ada di Tarakan. Nanti pembahasannya kurang lebih seperti itu aja. Nanti teman-teman bisa melakukan pembahasan yang seperti itu. Itu empat ya, empat ilmu ya yang ilmu yang mungkin baru saya tahu ya. Terlambat banget nggak sih saya? Baru saya tahu itu tentang kekayaan jenis Margalef, terus Shannon Winner, dan yang terakhir adalah yang Epenes dan yang Sorensen. Nah, oke. Mungkin ada yang mau ditanya? Ini Pak, rumus yang di skripsinya Kak Alisa ya Pak? Ya, Hmm. oke. Mungkin ada yang mau ditanya? Enggak, deskripsinya dia aja sih yang dipakai sama skripsi yang ada di sini juga. Yang bukan skripsi, jurnal-jurnal yang ada di internet. Nah, ini saya ngambil jurnalnya. Ini kalau misalkan teman-teman pakai Jotero, pakai Mendeley ya. Nah, ini dia akan ngeblok nih. Nah, dia akan ngeblok sendiri. Jadi dia akan ngeblok mana ya? Kita ambil contoh. Nah, ini. Dia akan ngeblok. Nah, dia akan ngeblok sendiri. Jadi kita gampang sebenarnya. Nah, dia akan ngeblok sendiri. Nah, nanti bisa dibuka aja kan, kemarin saya sudah kasih tuh. Dibuka aja, tinggal tinggal dibuka skularnya, copy aja begini kan. Tinggal kita copy. Nah, misalkan ini kekayaan jenis ya kan. Nah, kita copy, kita copy, dia akan keluar nih. Ya, kita copy ke sini, dia akan keluar. Yang sama persis kayak kita. Nah, ini. Nah, ya. Ini di sini ada nanti jurnalnya, nanti bisa dibaca aja. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya? Ini saya akhiri dulu lah ya.